kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dauhnya Nabi sendiri. Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Azabiku semua. Sekarang banyak orang nggak berani baca kitab Imam Bukhari. Karena orang Wahabi kalau dalilnya pakai hadis sahih Bukhari. Padahal perlu kalian ketahui, kemasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hadis sahih. Ya. Jadinya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari bukan milik mereka saja. Gara-gara kita enggak baca kitab Imam Bukhari, mereka yang baca, seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih. Kita yang enggak tahu. Ini penting saya utarakan karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita juga, tidak milik mereka saja, atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawuhnya Rasulullah SAW sendiri. Saya sering ketemu mereka yang membid'ah-bid'ahkan ini. Mereka bilang, ini kafir Ustaz, ini bid'ah Ustaz, ini syirik Ustaz, hadisnya ini, hadisnya gini. Saya bilang gini, laukana Rasulullah hayyan lama radiya ayyufarraqa huwa wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya, kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dauhnya Nabi sendiri. Sedangkan semua nabi, semua kiai, semua wali itu asaddun nasi syafaqatan li ummati. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafir, dipisahkan dari nabi, justru oleh dauhnya nabi sendiri. Kebayang tidak nabi dipisahkan dari umatnya? Bahkan yang maksiat saja, kata Nabi, masih syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya enggak karuan-karuan. Ya, kira-kira gitu terjemahannya. Ya. Asabiku semua, jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya sampai yang ahlu ma'ashi saja, kata Nabi, nanti mau syafaati. Karena Nabi itu enggak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umatnya. Sabiku semua, maka kita harus kuat. Semua kita harus kuat, terkhususnya alumni-alumni pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Caranya gimana? Ya ngaji. Ngaji pakai guru. Sekarang kan alhamdulillah tuh banyak gus-gus besar. Yang misalnya ada Gus Najih, Gus Kausar, Gus Ikdam, Gus Baha, Gus Ra'ub, ada Gus Kamil. Di Jambi ada Habib Hasan Al-Haddad, Guru Salahuddin Syargawi. Kemudian ada Gus Zaki, dulu lama ngaji sama Habib Zain. Syekh Ramadan Al-Buti, banyak santrinya di Indonesia. Azabiku semua, Indonesia itu luar biasa. Gak ada ulama top internasional yang sanadnya gak ada di Indonesia. Misalnya gak sempat ngaji dengan Habib Umar, banyak orang yang ngaji dengan Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok, banyak yang ngaji sama Habib Umar. Sabiku semua, jadi Indonesia itu ya gampang sekali mengakses sanad-sanad kelas dunia. Apalagi Musnidul Alam kita, itu orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani. Ya. Jadi kalau kita orang Indonesia tidak pintar, itu kebangetan. Ya, kira-kira seperti itu. Karena gampang sekali mengakses sanad-sanad itu. Tapi sayangnya sanad ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren. Jarang yang mau menekuni. Makanya saya sampaikan bahwa sanad-sanad ini harus kita jaga. Ya. Karena setelah sanad ini terjaga, gampang sekali melogikakan kebenaran. Contoh, masa orang kafir 70 tahun menjadi iman gara-gara la ilaha illallah, tapi kemudian kalimat yang sama menjadi kalimat kekafiran kalau kamu bacanya di kuburan. Jadi kalau orang NU tahlil, kafir, jaluk kuburan.
Ya, itu kata Sayyid Muhammad dulu kalau guyon masyhur, bok takok ise. Ya, jaluk kuburan, opo malah dongak no kuburan. Padahal doanya kan malah Allahumma firlahu wa'afihi wa'fu anhu. Justru kuburan ini yang didoain. Tapi mereka lihat dari jauh karena begini, dikira kita minta kuburan. Pada hakikatnya kita mendoakan yang ada di kuburan. Nah, saya pikir semua ini secara teori penelitian saja sudah gagal. Meneliti saja tidak mau. Observasi saja tidak mau. Coba kalau mereka meneliti, ternyata mendoakan yang ada di kuburan, bukan minta kuburan. Ya, semua orang NU, semua orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya kalau ziarah doanya gimana? Allahumma firli syekhina wa maghfirli ummina, ya kan? Wa maghfirli abina. Itu meminta kuburan, apa mendoakan mayit yang ada di kuburan? Mendoakan, tapi mereka menuduh kafir. Katanya kita minta sama kuburan. Ya, karena melihatnya dari jauh. Ya, karena begini, dilihat dari jauh. Oh, minta kuburan, kan gitu. Ini secara penelitian kan sudah kacau sabiku semua. Ya, dan makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tradisikan tahqiq dan sanad-sanad yang mudah kita dapat. Semoga apa ya, diakses, ya, dimuwasalah secara baik, disambung secara baik. Sabiku semua yang dimuliakan Allah, mungkin kita dapat sampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, ya, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, ya, agar mereka tahu, ya, bagaimana Rasulullah itu tidak mau dipisahkan dari umatnya. Ya. Sekarang ada semacam kelompok, dia pakai dalil hadis sahih, tujuannya adalah untuk memecah belah umat. Auzubillah. Sampai semua dimuliakan Allah, dan juga jangan lupa share ke orang-orang kita cintai agar jauh lebih bermanfaat lagi, ya. Juga share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.